Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, bersama saya Tika Widyastuti selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Alhamdulillah siang ini saya tidak sendiri dan saya sangat berbahagia ya bersama Mbak Alisa Melinar. Nah, ini perlu nanti saya ceritakan kenapa saya sebahagia ini gitu ya di sesi podcast siang ini. Gimana kabarnya Mbak Alisa? Sehat? Alhamdulillah baik Bu. Ya, semakin cantik dan semakin sumringah ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini menunjukkan sebenarnya semakin banyak prestasi yang dihasilkan ya akhir-akhir ini. Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan sekalian, saya ingin menceritakan sedikit tentang Mbak Alisa Melinar. Mbak Alisa ini mahasiswi D4 pengobat tradisional, angkatan 2019. Alhamdulillah, angkatan 2019. Nah, mungkin kalau saudara-saudara lihat di posting Instagram Vokasi UNER, sudah tidak asing melihat wajah Mbak Alisa. Saking kita sudah beberapa kali menayangkan Mbak Alisa ini karena prestasinya yang luar biasa, tidak hanya di tingkat nasional, yang lebih membanggakan lagi di tingkat internasional. Nah, perlu tahu bagaimana sih tips-tipsnya, strateginya, supaya kita semua ya ingin Mbak Alisa ini menularkan ya ke adik-adik mahasiswa yang lain agar terus semangat melahirkan prestasi yang luar biasa. Nah, salah satunya apa yang telah diraih oleh Mbak Alisa adalah meraih medali emas pada PON ke-20 di Papua. Ya, saya masih ingat saat itu juga Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, juga ikut memposting prestasi dari Mbak Alisa ini, luar biasa. Bapak Rektor, kemudian pimpinan universitas, dan juga seluruh sivitas akademika sangat bangga dan bersyukur atas kerja keras Mbak Alisa sampai dengan bisa mengharumkan nama baik Universitas Airlangga. Khususnya saat di PON kemarin, Mbak Alisa ini di cabang olahraga wushu ya. Nah, ini yang menarik untuk nanti kita gali lagi ya, seperti apa gitu ya. Dan juga yang lebih istimewa, sebelum datang ke Surabaya, saat ini ya, ini di jeda-jeda dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Jadi pertandingan terakhir Mbak Alisa ini juga meraih 1 medali emas ya dan 1 medali perunggu di Asian University Games di Thailand, luar biasa. Juga di cabang yang sama ya, wushu. Dan sebentar lagi ini mohon doa restunya ya saudara semua, Mbak Alisa juga akan mengikuti pertandingan atau turnamen di Turki ya. Nanti mungkin Mbak Alisa juga bisa cerita turnamen apa. Nah, sebelumnya ini semakin semangat ya kita menggali-gali informasi, karena sejujurnya saya sendiri untuk ketemu Mbak Alisa ini nunggunya berbulan-bulan. Kemarin kita sudah men-schedule, ternyata karena kalau sudah masuk pertandingan kan harus ada masa karantina yang tidak sebentar ya, sehingga tidak memungkinkan mobilisasi ke fakultas. Sedangkan hari ini ada waktu libur berapa hari Mbak? 3 hari aja harus OTW ya dari Jakarta ke Surabaya dan harus kembali lagi ke Jakarta. Nah, mungkin bisa cerita-cerita dulu ya Mbak Alisa ketika menjadi mahasiswi di Batra ya, itu apakah memang dari awal itu sudah sering mengikuti pertandingan dan melahirkan prestasi, atau tiba-tiba di tengah-tengah kuliah mungkin ada ajakan atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sejarahnya Mbak Alisa sehingga sampai dengan saat ini yang luar biasa di cabang olahraga wushu. Kalau dulu awal ikut wushu itu ikut-ikutan itu 2012 Bu. 2012. Masih umur 11 tahun, kelas 4 SD. Oh, jadi sudah sejak SD ya sebenarnya. Ya. Tapi mulai benar-benar serius di wushu itu 2017 Bu. 2017. Ya. Jadi SMA ya. Waktu SMA kelas 2. Itu karena waktu itu
2017 itu masuk di ikut latihan di Pelada, cuma belum masuk SK Pelada. Tapi dari situ latihan di situ karena lingkungan teman-teman, jadi yang senior yang ada di situ pelatihnya, jadi kayak mulai ngerasa nyaman gitu buat di Wusu. Jadi sama mulai tertarik buat coba kalau misalnya aku serius bisa atau enggak. Kok ya alhamdulillah diseriusin, ada apa ya namanya, ada yang dihasilkan gitu loh Bu. Jadi coba ya itu ada kayak misalnya coba dari dulu ngeseriusin, mungkin dari dulu bisa gitu. Iya, berarti kata kuncinya adalah Mbak Alisa ini sudah menekuni bidang yang sama itu sejak SD ya, kemudian SMA sampai dengan saat ini. Jadi kalau saudara memiliki passion di bidang tertentu atau mungkin sudah punya potensi keahlian di bidang tertentu, jangan ragu-ragu dan jangan sampai menyesal kok nggak dari dulu-dulu gitu, diseriusin. Nah, sekarang ketika kuliah nih, gimana menurut Mbak Alisa yang dirasakan selama ini? Apakah mendapat support dari Bapak Ibu dosen atau dari kakak tingkat, teman-teman, ormawa, seperti apa bentuk dukungan atau support atau sehingga Mbak Alisa ini merasa semakin lebih termotivasi untuk berprestasi, atau bagaimana, mungkin bisa diceritakan di tengah-tengah kuliah ya di Batra? Kalau dari Univ, alhamdulillah mendukung banget, terutama dari Bu Maya Septiana ya, selaku koordinator program studi D4. Ya, itu saya benar-benar ngebantu saya. Jadi kan saya nggak bisa ikut full kalau misalnya di selama perkuliahan, tapi Bu Maya bisa memberikan toleransi gitu ya, dan mengatur untuk sehingga saya bisa menyelesaikan satu semester itu dengan alhamdulillah dengan baik Bu. Dan yang dosen-dosen lain seperti Ibu Edit, Bu Mirna, Dr. Aryo itu kayak beneran menoleransi gitu loh Bu. Jadi Oke. Berarti artinya apa ketika saudara ingin benar-benar mengasah ini ya, kemampuan di bidang apapun, baik yang berkaitan langsung dengan akademik maupun non akademik, itu jangan ragu-ragu, pasti akan mendapat support system yang luar biasa juga oleh Bapak Ibu dosen. Nanti bisa diatur mana yang bisa dilakukan mungkin ya secara daring atau langsung, atau nanti bentuk penugasan seperti apa, ini akan diatur sedemikian rupa sehingga bisa dipastikan apa yang ditekuni ya, contoh di bidang olahraga itu tidak mengurangi prestasi Mbak Alisa di bidang akademik juga gitu ya. Jadi akademik tetap jalan, non akademik juga tetap jalan secara seimbang. Mahasiswa yang luar biasa kan begitu ya, kalau misalnya sukses IPK-nya bagus ya, tapi tanpa kegiatan non akademik itu udah biasa ya. Tapi yang luar biasa adalah bagaimana semua berjalan dengan baik gitu ya. Di alhamdulillah tidak ada kendala ya Mbak Alisa ya. Oke. Nah, kemudian ini pastinya ingin tahu strategi atau tips-tips ya, karena kadang pasti ada banyak dari mahasiswa tuh yang masih ragu, ini bisa nggak ya gitu ya. Setiap kali ada peluang kompetisi, lomba, itu pasti ada keraguan di situ. Belum lagi nanti kalau harus pergi jauh atau seperti apa. Nah, nanti mungkin Mbak Alisa punya strategi tertentu ya, agar ketika ikut berkompetisi itu jangan ragu, dan apa tipsnya sehingga benar-benar bisa berhasil mendatangkan prestasi ya, juara. Mungkin Mbak Alisa bisa sharing-sharing. Kalau dari saya ya Bu, kalau misalnya ada kayak pengen apa, ya udah coba dulu semaksimal yang kita bisa. Tapi jangan berharap terlalu maksimal juga. Jadi kayak kita usahakan semaksimal kita, sisanya ya udah serahin aja. Jadi kan misal kita mau ikut lomba apa, terus kita kita udah mengeluarkan semaksimal mungkin di hal itu. Sudah usaha, effort, kerja keras yang maksimal gitu ya. Semaksimal mungkin. Ya udah sisanya kan kita nggak tahu itu bakal berhasil atau enggak. Ya udah serahin aja. Kalau berhasil ya alhamdulillah, berarti sesuai dengan ekspektasi. Kalau enggak ya mungkin
ada waktunya di lain waktu. Oh gitu. Nah penting tuh ya untuk kita perhatikan sama-sama. Kerja keras itu harus gitu. Tapi kita juga nggak boleh terlalu harus terobsesi gitu ya. Harus begini gitu. Nah, tentu ada porsi di mana kita harus menyerahkan sesuatunya pada yang di atas gitu ya. Pasti Allah Tuhan Yang Maha Esa akan tahu yang terbaik juga untuk kita. Nah ada nggak sih Mbak Alisa ya? Ini kan Mbak Alisa ini sudah sosok mahasiswa yang benar-benar bisa menjadi teladan untuk kita semua ya, untuk adik-adik mahasiswa Fakultas Vokasi, bahwa prestasi itu tentu ya harus balance gitu, prestasi akademik dan non akademik, dan itu terbukti ada di sosok Mbak Alisa. Nah, ada nggak sih ya, misalnya begini nih, pokoknya kalau kamu mau sukses itu harus ini gitu, dan harus ini. Nah, kira-kira ada nggak sih, misalnya nih kalau saya ya, kalau kamu mau sukses, nomor satu nih ya, nomor satu harus disiplin waktu. Itu penting. Jangan bayangin deh mau kesuksesan ada di pihak kita. Kalau soal disiplin waktu aja kita nggak bisa, kita nggak memperhatikan soal itu. Nah, kalau menurut Mbak Alisa sendiri nih apa ya, supaya nanti juga bisa menjadi inspiring ya untuk adik-adik. Oh iya benar, ternyata hal-hal ini toh yang harus ada gitu di kita supaya bisa sukses berprestasi. Mungkin mau Mbak Alisa. Kalau dari yang saya sendiri, ini saya dapat mindset ini dari pelatih saya di daerah dulu waktu saya kecil. Beliau bilang, kamu kalau misalnya mau ada sesuatu, usahain itu sampai kayak kamu sampai nggak bisa lagi. Tapi maksudnya itu kamu kalau ada pingin, ya udah kayak berikan effort terbaikmu gitu loh. Jadi kalau butuh maksa aja nggak apa-apa. Kalau butuh sampai gimana ya jalanin aja. Maksudnya toh itu nanti nggak bakal sia-sia. Kalau kata dia sih kayak gitu. Dan yang ya alhamdulillah terbukti sih Bu. Baik. Ya. Ada lagi mungkin Mbak Alisa? Mungkin. Jangan ragu-ragu loh Mbak, di-share ya. Ini pasti akan bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa semuanya. Sibuk sama itu sih kalau dari gitu ya. Jadi kalau saya review ini yang seyogyanya harus ada, itu adalah pokoknya jangan ragu untuk terus berusaha gitu ya. Biasanya kalau generasi milenial sekarang ini mudah overthinkingnya ya, mudah galau, kepikiran yang enggak, jauhkan itu. Usaha terus, kejar terus sampai mentok, sampai benar-benar ini nggak mungkin lagi menurut versi kita gitu ya. Bahkan kalau mau maksa aja gitu ya. Nah ini menarik ini. Terkadang kita banyak mikirnya dulu daripada actionnya gitu ya. Jadi action aja dulu sekeras-kerasnya. Insya Allah biasanya memang kemudahan ya itu akan mengiringi kita di setiap usaha kerja keras kita. Oke. Nah ada pertanyaan lagi nih, mungkin kalau masih ada waktu ya Mbak Alisa. Mungkin ada apa suka duka atau cerita yang sulit untuk dilupakan gitu ya, selama harus dikarantina atau selama mengikuti pertandingan, atau apa deh yang bisa diceritakan ya. Mungkin juga penasaran juga, mungkin ada di mahasiswa di balik layarnya itu kira-kira ada cerita unik apa nih yang bisa di-share kita semua. Yang paling fresh itu kejadian bulan lalu sih Bu, bulan Juli kemarin. Jadi kemarin sebelum Asian University Games itu sebenarnya ada The World Games di US. Oh, di US, Alabama ya. Dan di situ kan saya main di 2 nomor Bu. Di situ dua-duanya saya ada melakukan kesalahan. Jadi waktu itu saya peringkat kelima dari 5 peserta. Oh, tapi udah gak masalah Mbak. Untuk 5 peserta itu sudah ini nggak? Ada seleksinya nggak? Ada, itu dari untuk mengikuti The World Games itu diambil dari hasil
World Championship di tahun 2019. Berarti kan untuk bisa menuju ke tahapan itu pun sebenarnya ada tahapan lain yang harus dilalui gitu ya. Tapi yang saya dapat dari pelajaran yang saya dapat Pelajaran berharga dari itu apa nih? dari kegagalan kemarin itu karena pertama saya pertandingan kemarin itu overthinking banget. Overthinking banget. Kembali yang itu tadi overthinking banget. Jadi sebenarnya Overthinkingnya kayak apa nih? Misalnya kalau boleh tahu. Waktu itu kan ada halangan di masalah visa. Jadi waktu itu pelatih asingnya nggak bisa ikut untuk mendampingi. Nah dari situ saya sudah ngerasa kayak kalut gitu loh Bu, kayak jadi pelatihnya nggak panik. Akhirnya sampai benar-benar nggak hadir tuh di sana. Ya, jadi saya kayak takut. Ya itu banyak mikir takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Jadi kayak beneran overthink itu nggak ngehasilin apa-apa sebenarnya. Sebenarnya nggak ada manfaatnya juga gitu ya. Kalau anak zaman sekarang nggak ada faedahnya gitu sebenarnya. Cuma ya itu lumrah gitu loh Bu. Pasti semua orang mau ada apa manusiawi pasti ya. ada overthinknya. Ya karena itu jadi kayak selama perlombaan itu nggak ada fokusnya sama sekali gitu loh Bu. Jadi nggak bisa mikir apa yang harus saya lakukan. Jadi kayak beneran ngeblank gitu. Nah itu dari situ. Ini kan memang harus diceritakan juga di balik semua kesuksesan dari Mbak Alisa. Sebenarnya ada satu momen yang dianggap itu belum terlalu achieve gitu ya. Tapi justru kita harus bisa mengambil pelajaran berharga dari situ. Makanya jangan ragu-ragu karena overthinking itu juga pasti akan ngefek ke konsentrasi, fokus kita gitu ya di dalam sadar ya. Nah, menurut Mbak Alisa sendiri dari rentetan banyak prestasi ya sejak SD sampai kuliah saat ini, prestasi mana sih yang menurut Mbak Alisa yang paling prestis, yang paling membanggakan dan ini memang affordable banget, yang effortnya itu memang paling tinggi gitu, itu yang mana Mbak mungkin bisa ceritakan? Mungkin kalau yang sampai sekarang masih membekas banget di saya mungkin SEA Games kemarin Bu. Yang SEA Games? Iya, ya. Karena pertama nggak ada keinginan yang pengen dapat emas gitu loh Bu. Jadi kayak misal podium ya alhamdulillah banget. Tapi nggak ada yang harus sampai emas gitu ya. Itu sih Bu. Alhamdulillah. Jadi itu yang paling ini ya, membanggakan gitu ya. Sama yang PON kemarin mungkin Bu. Oke, ya. Baik, alhamdulillah sudah banyak hal ini yang diceritakan oleh Mbak Alisa. Kalau boleh tahu Mbak Alisa ini anak keberapa? Pertama Bu. Oh, anak pertama. Ya. Keluarga asli Surabaya ya? Asli Surabaya. Dulu memang sudah mantap ingin memilih Batra atau gimana ini? Kalau misalnya saya boleh singgung nih di luar dunia wusunya. Memang pengen dari SMA pengen Bu. Dari SMA pengen masuk Batra. Dan kira-kira menurut Mbak Alisa ini sangat relate ya. Jadi kalau pengobat tradisional ini kan tentu tujuannya adalah untuk bagaimana bisa tampil sehat, prima dengan pelayanan pengobatan tradisional kan sebenarnya seperti itu. Nah nanti ketika sudah di bidang olahraga khususnya wusu itu akan menurut Mbak Alisa akan mendukung atau bagaimana? Mendukung ya pastinya ya. Saya mendukung, sangat mendukung. Sangat mendukung sekali. Jadi alhamdulillah nih di bidang pengobat tradisional dan juga prestasinya di bidang olahraga khususnya cabang wusu ya ini yang sangat terkait dan insya Allah semoga nanti ke depannya akan semakin banyak lagi prestasi-prestasi yang membanggakan dari Mbak Alisa dan juga bisa menular ke adik-adik mahasiswa yang lain dan jangan berkecil hati, jangan merasa saya ini bisa nggak ya, pantas nggak ya untuk benar-benar melahirkan karya nyata juara di tingkat internasional gitu ya.
Dan mungkin ada closing statement mungkin Mbak Alisa yang ingin disampaikan atau sembari menyapa semua penonton podcast ya, untuk memotivasi nih bahwa siapa tahu setelah menonton podcast ini tadinya ingin kepikir ikut lomba apa, nggak ragu-ragu lagi, atau mungkin sedang ya, apalagi ini Agustusan ini banyak lomba. Iya sih Bu. Mungkin Mbak Alisa closing statement atau pesan-pesan untuk seluruh adik-adik mahasiswa dan tentunya penonton podcast. Ya mungkin bisa dikurangin overthink ya, karena beneran overthink nggak ada faedahnya apa-apa. Yang ada malah cuma secara nggak langsung kayak ngerogoti pikiran sendiri. Sama apa namanya, kalau misalnya mau ada keinginan atau apa, tahu apa yang harus diprioritasin dulu. Jadi misal mau ikut apa, tahu aku harus ngapain, aku harus gimana. Terus kalau misalnya udah kayak nge-schedule apa yang harus aku lakuin, ya udah dilakuin gitu. Sama kalau misalnya udah kayak udah memberikan effort yang maksimal, ya sudah berserah aja sisanya. Insya Allah. Nah, penting banget nih ya closing statement dari Mbak Alisa Melinar, sang juara kita ini ya, yang luar biasa. Dan semoga apa yang kita diskusikan, obrolkan hari ini benar-benar bisa memberikan inspirasi, manfaat untuk semuanya, dan kami sangat menunggu prestasi-prestasi dari adik-adik mahasiswa, 4.000 lebih ya student body kita, mahasiswa yang terhitung aktif di Fakultas Vokasi, dan kami yakin masih banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan, tentu dengan semangat optimisme. Kalau overthinking itu kan semangat yang sebaliknya gitu ya, tidak optimis. Jadi kita harus positive thinking bahwa kita bisa, kita yakin, kita bangga dengan kevokasian kita, sehingga kita layak untuk mendapatkan juara di setiap kompetisi atau di kesempatan apapun. Terima kasih Mbak Alisa atas waktunya. Setelah ini doanya ya akan lanjut lagi di apa nama turnamennya di Turki? FISU. Jadi dari Federation International Sport University. Federation International Sport University. Luar biasa. Ini pasti momen yang bergengsi nih untuk sekian banyak cabang ya olahraga ya. Multi event. Oh, oke. Doanya ya teman-teman semua, dukung, support penuh. Kalau mau tahu cerita-cerita tentang Alisa supaya lebih greget, ada motivasi, bisa juga follow ya Instagramnya Alisa, sering-sering posting lah supaya kita bisa ngerti. Oh, sekarang ternyata FISU ini keren nih. Mungkin ada adik-adik yang sudah punya keahlian di bidang olahraga, tapi belum pernah terpikir untuk sampai ke tahap yang seperti Alisa jalani ini. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Mbak Alisa atas waktunya yang luar biasa. Nanti kita sambung di obrolan berikutnya, dan mari bersama-sama terus kita ukir prestasi di bidang keahlian apapun, dan kami yakin seluruh adik-adik mahasiswa punya potensi dan keahlian yang luar biasa yang terus bisa dikembangkan untuk melahirkan juara-juara baru di Fakultas Vokasi. Terima kasih untuk waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.